Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quds. Al-awwal, yang pertama, limadinatil Quds manzilah khasah fi tarikil basyariyah. Al-Quds punya kedudukan istimewa dalam sejarah manusia. Fahiya minan nahiyah at-tarikhiyah min aqdami mudunin. Dari sisi sejarah, dia merupakan kota yang paling tua. Min nahiyah al-aqaidiyah fahiya tu'tabaru mahwa af'idah aksar min nisfi sukanil alam. Dari sisi keyakinan, maka dia merupakan tempat yang paling dicintai di hati manusia lebih dari separuh alam ini. Minal muslimin wa nasar wal yahud, dari kalangan muslimin, Nasrani dan Yahudi. Fafi al-katsir minal amakin al-muqaddasah, banyak tempat-tempat suci di sana. Wal asar al-qadimah, dan juga petilasan-petilasan allati laha manzilah 'azimah fi nufusim, yang merupakan tempat yang agung di hati mereka. Wa amma minan nahiyah al-istiratijiyah, adapun dari sisi strategis, fa inna mauqi'al Quds, maka kedudukan Al-Quds fi qalbi Filastin, di hati Palestina, yuksibwa ahammiyah al-khasah, maka mendapatkan tempat yang terpenting dan istimewa. Faminha, diantaranya adalah tantashiru turuq ila Ramallah. Disitulah berkembangnya jalan kepada Ramallah wa Nabilis, dan juga Nabilis. Syarqan, di timur, wa Baitul Lahm, dan juga Baitul Lahm, wal Jalil Gharban, dan juga Jalil di barat. Wal Bahr al-Abyad al-Mutawassit, dan juga Laut Putih Tengah Shimalan, di daerah selatan. Wa Mantiqah, dan daerah Ariha dan Aghwar Januban, di bagian selatan. Asani, yang kedua, amma minan nahiyah asiyasiyah, adapun dari sisi politik, fa inna mushkilatul Quds tu'tabaru min aqadil mushkilat, maka Al-Quds merupakan masalah politik yang paling rumit fil asril hadis, pada masa kini. Ista'sa halluha, yang sulit untuk dipecahkan. Ala jami' atrafil ma'niyah, untuk seluruh kelompok yang berkaitan. Wal waqi', adapun faktanya, anna muskilatul Quds, masalah Al-Quds, laisat muaqqadatan, sebenarnya bukan sulit, idza buhisat bahsan tarikhiyan, kalau memang mau dicek secara sejarah historisnya. Mujarradan anil hawa wal infialat, dengan cara melepaskan diri dari hawa nafsu dan juga dari perasaan. Fal arabu, karena orang Arab itu, summal muslimun, dan juga kaum muslimin, hum ashabus syar'iyyun, adalah orang-orang yang syar'i, mundu aksar min 6,000 sana, lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Wa inna fataratil ihtilal allati ta'arradat laha al-Madinah al-Muqaddasah, adapun periode penjajahan itu sifatnya barusan saja terhadap kota suci ini. Fahiya fataratun tari'atun 'alal hukmil arabi, maka kalau dibandingkan dengan status Arab, itu adalah merupakan status baru, periode baru. Tsummal islamilaha, juga dibanding dengan status Islamnya. Asalis, yang ketiga, wa minan nahiyati ukhra, adapun dari sisi lain, fa inna fatratal hukm al-islami
Adapun periode Islam lil Quds bagi daerah Al-Quds aksaru fataratiha at-tarikhiyah istiqraran wa adalatan. Itu periode secara sejarah historis itu lebih banyak kedamaiannya dan keadilannya. Wa bi khassah lil yahud wan nasara, terlebih untuk Yahudi dan Nasrani. Id amalahum al-muslimuna muamalatan hasanah. Karena kaum muslimin waktu itu mempergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Bima yumiluhu alaihim dinuhum wa imanuhum. Menyesuaikan dengan apa yang diinginkan agama mereka dan iman mereka. Yu'akkidu dzalika anna kanaisahum, dan ini diperkuat dengan adanya gereja mereka, wa ma'abidahum, dan juga tempat ibadah mereka, hurriyatihim ad-diniyah, dan juga kebebasan mereka beragama. Kanat qa'imah khilal al-hukm al-islami. Dan itu ada semua ketika Islam berkuasa. Wala tazalu syahidah ala dzalika hatta al-yaum. Dan sampai hari ini masih ada. Asalis yang ketiga, wa min nahiyatin tsalitsah, dari sisi yang ketiga, fa inna nazratal muslimina ila Baitul Maqdis, pandangan kaum muslimin terhadap Baitul Maqdis, nazrah munsifah, merupakan pandangan yang adil. Ja'at min wahyi dinihim, yang bersumber dari wahyu agama mereka. Fahum ya'tarifuna jami'al adyan, mereka mengakui semua agama. Amman nasara wal yahud, adapun Nasrani dan Yahudi, fal ma'lum, maka bisa dimaklumi, annahum la ya'tarifuna illa abi anbiya'ihim faqat, tidak mengakui kecuali hanya nabi-nabi mereka saja. Walihada fahum laisu mu'ahhalina aqaidiyan lil wisayah alal Madinah al-Muqaddasah. Oleh karena itu, sebenarnya mereka itu secara agama itu tidak punya hubungan terhadap kota yang suci ini. Wa yu'akkidu lana at-tarikh hadhil haqiqah. Dan ini diperkuat dengan sejarah fakta yang ada. Fal muslimuna amalu yahud wan nasara. Orang muslim itu berinteraksi dengan bagus kepada Nasrani dan Yahudi. Khilala hukmihim lil Quds, ketika mereka berkuasa kepada Al-Quds. Ammal Yahud wa Nasara, adapun Yahudi dan Nasrani, faqad amalul muslimina muamalatan ghairu insaniyah, tidaklah berinteraksi dengan kaum muslimin yang manusiawi. Khilala sanawati ihtilali mahduda lil Madinah al-Muqaddasah, padahal waktu mereka menjajah itu hanya sebentar saja terhadap kota suci ini. Fahina staula as-salibiyun alal Quds, dan ketika kaum salib menguasai Al-Quds tahun 1099 Masehi, abadu kullaman fiha minal muslimin, mereka membantai semua kaum muslimin di sana. Wa hawalul amakin al-islamiyah al-muqaddasah istablat li khuyulihim, mereka membuat atau mengubah semua tempat-tempat Islam yang suci itu menjadi tempat permainan bagi khayalan mereka. Fa'aina hadha nizam min hukmil qaid al-muslim Salahuddin al-Ayyubi alladhi manaha alladhina yarghabuna fil baqa' fil Quds az-zimmah. Maka kalau kita bandingkan ya antara kekuasaan seorang muslim Salahuddin al-Ayyubi yang memberikan kepada orang yang mau tetap tinggal di Al-Quds jaminan kehidupan di sana, wa manaha man ahabbal hijrah minhal aman, dan memberikan keamanan bagi orang yang mau hijrah. Amal Yahud famundu istilaihim alal Quds, adapun Yahudi sejak mereka berkuasa menjajah Al-Quds tahun 1967 Masehi, wahum yuhawiluna taghyira huwiyatiha, maka mereka berusaha mengubah suasananya al-islamiyah, yang islami, taghyiran jazriyan, dengan perubahan yang sangat-sangat kritis, bitadmiril amakin al-islamiyah, dengan menghancurkan tempat-tempat Islam yang suci, wa tarhilil muslimina anha, dan mengusir kaum muslimin darinya, wa iskanil yahud makana, dan menempatkan orang-orang Yahudi di tempatnya. Al-khamis, yang kelima, wa idza kanat nazratul muslimina ila al-Quds nazrah islamiyah, kalau misalnya pandangan seorang muslim kepada Al-Quds adalah pandangan yang islami, alamiah, yang sifatnya global,
ala asasi anna ardul anbiya, berdasarkan dasar bahwasanya itu adalah buminya para nabi, wa mautin risalah, dan juga tempatnya misi-misi para nabi, wa annahu laisa fiha shibru ardin, bahwasanya di sana tidak ada satu jengkal pun tanah illa waqad shalla fihi nabiyyun karim, kecuali telah sholat di situ seorang nabi yang mulia, wa anna Allah taala baraka haulaha, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi sekitarnya, wa dzakaraha fi Qur'anihi al-Karim, dan menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa anna kulla buq'atin fi tashhadu bi majril muslimin, dan setiap fragmen bumi di sana itu bersaksi dengan kemuliaan kaum muslimin, lianna kulla buq'atin tashhadu bi anna 'alaiha damu syahidin muslimin, karena setiap fragmen tanah di sana bersaksi tentang adanya darah syuhada orang muslim. Amma nazratul yahud wan nasara, adapun pandangannya orang Yahud dan Nasrani, laha fil qadim wal hadis fahiya nazra isti'mariyah unsuriyah, baik sekarang maupun zaman dulu itu adalah pandangan bagaimana menjajah yang sifatnya fanatisme golongan. Fal hurubus salibiyah qamat litahqiqi ahdaf isti'mariyah, adapun perang salib memang ditujukan untuk bagaimana tujuan menjajah di sana. Kama anna hadbas sohyuniyah, sebagaimana tujuan Zionisme fil asril hadis pada zaman sekarang, iqamatu watanin qaumin lil yahud, untuk mendirikan sebuah negara Yahudi fi Filistin, di Filistin, yamtaddu min Furat ila Nil, yang memanjang dari sungai Efrat sampai Nil. As-sadis, yang keenam, taqaul Quds fi qalbi Filistin, Al-Quds berada pada jantungnya Palestina. Wahiyya tata'allafu min qismain, terdiri dari dua bagian, Al-Quds al-qadimah, Al-Quds lampau, wal Quds jadidah, dan Al-Quds baru. Amal Quds qadimah fahiyya allati taqau ala Jabal Muriyah, adapun Al-Quds lampau itu berada pada di atas gunung Jabal Muriyah. Wa yuhitu bi surun qadim, yang dikelilingi oleh pagar zaman dahulu, min jihati al-arba', dari berbagai sisi yang empat. Wa fiha kullul muqaddasat al-islamiyah wal masihiyah, disitulah tempat suci kaum Islam, orang Islam dan juga orang-orang Kristen. Kal Masjid Al-Aqsa, seperti Masjid Al-Aqsa, wa Kubbah As-Sakhra, dan juga Kubbah Batu, wa Kanisah Qiyamah, dan gereja Kiamat. Wa tatamayyazu mabaniha bitirazin syarqiyyin qadim, dan keistimewaannya adalah coraknya adalah ketimuran yang kuno. Wa fil jiha al-gharbiyah, dari sisi barat, fil haram al-qudsi, dari sisi al-haram al-qudsi, yaqau haid al-buraq, disitulah ada dinding al-buraq. Wa yusammil yahud, yang dinamai oleh Yahud haid al-mubka, yaitu dinding ratapan. Wa ta'ti at-tasmiyah al-islamiyah law al-buraq, dan penamaan Islam yaitu al-buraq karena lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bihi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ketika diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, rabatad dabah allati hamalatu indahu, mengikatkan tunggangan itu di dinding tersebut. Wa ta'ti tasmiyah al-yahudi al-mabka, adapun penamaan Yahudi yaitu al-mabka, ratapan, li'an al-yahud yabkuna inda amjadahum, karena Yahudi menangisi di sana kemuliaan mereka. Waqad ajral yahud ba'da am, adapun Yahud sudah memberlakukan sejak tahun 1967 Masehi al-katsir minal hafriyat, banyak sekali mereka membuat galian-galian fosil haula hadzal haid, di sekitar dinding ini. Falam yajidu ma yu'akkidu da'wahum, akan tapi mereka tidak menemukan fosil yang membuktikan tentang kemuliaan mereka. Amal Quds al-jadidah, adapun Al-Quds yang baru, fatadummu jami' al-mabani al-hadisah,
maka terdiri dari seluruh bangunan yang baru allati buniyat kharijas sur al-qadim, yang dibangun di luar dari pagar yang dulu. Wa tatamayyazul Quds jadidah bil mabanil hadisah wal ahya wasyawari al jadidah. Dan keistimewaan Al-Quds yang baru adalah dengan bangunan-bangunan baru dan juga dengan jalan-jalan yang baru dan juga kampung-kampung baru. Wa hiya allati ihtallaha al-yahud mundu am, dan ini semua dijajah oleh Yahudi sejak tahun 1948 Masehi. Wa akmalu ihtilala ba'da am, dan mereka menyempurnakan penjajahannya setelah tahun 1967 Masehi. Wa fil Quds al-jadida al-katsir min al-athar al-islamiyah, dan di Al-Quds yang baru banyak sekali peninggalan-peninggalan Islam. Fa fi Jabal Tur, pada gunung Tur, yaqau Masjid As-Sahabil Jalil Salman Al-Farisi. Ada di situ masjid sahabat Jalil yang mulia yaitu Salman Al-Farisi. Wa Masjid Rabi Al-Adawiyah, dan Masjid Rabi Al-Adawiyah. Wa fil Jia Al-Shimaliyah, dan di arah selatan minal Quds Al-Qadimah, dari Al-Quds yang lama, Makbarah Mamala, kuburan Mamala. Wa yurwa anna fiya kubur sab'una alaf syahid, ada kuburan 7.000 syuhada di sana. Ustushidu fil harb as-salibiyah, yang mereka wafat pada perang salib. Wa qad hawwala al-yahud ila hadiqatin amah, dan Yahudi mengubahnya menjadi kebun atau taman umum, taman rekreasi umum. Ba'da andasu jami'al kubur allati fiha, setelah mereka menginjak-injak kuburan yang ada di sana. As-sabi, yang ketujuh, yu'akkidu tarikh anna al-Qudsa Madinah Arabiyah. Sejarah telah menguatkan bahwa Al-Quds adalah kota Arab. Mundu nahwi sittati alafis sana, dan itu sudah berlangsung sejak 6.000 tahun yang lalu. Summa marrat alaiha anwa' mukhtalifah minal hukm, kemudian berlangsung berbagai macam bentuk pemerintahan. Faqad hakama al-Furs wa Rum, pernah terjadi Persia atau Romawi berkuasa di sana. Wa fi adi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dan juga di zaman Umar bin Khattab intasara muslimun ala Rum, di mana kaum muslimin menang terhadap Romawi. Dakhala Umar bin Khattab ila al-Quds, Umar bin Khattab masuk ke Al-Quds, wa huwa muntasirun, dalam kondisi menang. Haitsu istalama mafatihal Madinah, dia menerima kunci kota. Wa qad jama'a Umar sukanaha, dan beliau Umar mengumpulkan penduduknya. Wa khataba fihim qailan, dan beliau berkhutbah mengatakan lakum malana wa alaikum ma alaina, kalian punya hak dan kewajiban sebagaimana kami juga punya hak dan kewajiban. Summa zara kanisatal qiyamah, kemudian dia mengunjungi gereja kiamat. Fawajada ibarah an makanil liqamah, ternyata di situ banyak kotoran. Faraha Umar yunazifuha, maka Umar pun membersihkannya. Wa yahmilul awsaq biridaiha, dan dia membawa kotoran-kotoran itu dengan selendangnya. Wa qamal muslimin masjid Umar wa huwa asasul masjid al-Aqsa, dan kaum muslimin mendirikan masjid Umar, dan dia adalah merupakan dasar dari Masjid Al-Aqsa. As-samin, yang ke-8, hadza tasalsul at-tarikhi, ini adalah rentetan sejarah. Yu'akkidu lana anna al-Quds baladun Arabi Islami, yang menguatkan bahwasanya Al-Quds adalah negara atau daerah Arab yang Islami. Wa ana fatratul ihtilal, dan periode penjajahan allati ta'arradat la kanat tari'atan, yang menimpa Madinah Al-Quds merupakan hal yang barusan saja. Idma talabbas al-Madinah an ta'uda ila ashabi al-haqiqiyaini al-Arab wal muslimin, karena kota itu nanti akan kembali kepada pemiliknya yang hakiki, yaitu Arab dan muslimin. Atas, yang ke-9, lil Quds manzilah azimah fil aqidah al-islamiyah, kota Al-Quds merupakan posisi yang sangat, tempat yang sangat mulia dalam akidah Islam. Fahiyya masra Rasulullah SAW, itu adalah tempat Isra'nya Rasulullah SAW. Wa mi'raju, dan juga tempat mi'rajnya beliau. Wa ulal kiblatain, dan merupakan kiblat yang pertama. Wa thanil masjidain, dan termasuk masjid kedua. Wa thalis haramain, dan al-haram yang ketiga.
Wa qad dzakara al-Qur'anul Karim fi surat Al-Isra. Al-Quran telah menyebutkan dalam surat Al-Isra, qala ta'ala subhanalladzi asra bi abdin lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Wa qala Rasulullah SAW la tushaddu illa ila salasati masajid al-masjidil haram wa masjidil aqsa wa masjidi hadza. Ahamul makan Islam bil Quds, dan tempat yang penting dalam Al-Quds adalah Al-Haram Asy-Syarif, yaitu Al-Haram yang mulia. Wa yadum masjidai Al-Aqsa was-Sakhra, dan di situ juga termasuk dua masjid Al-Aqsa dan juga batu. Amma Masjidus Sakhrah adalah pun Masjid As-Sakhrah fayaqau ala qimmati Jabal Muryah, itu berada pada di atas puncak Jabal Muryah. Wa taqau tahta qubbati As-Sakhrah, dan di kubahnya ada sebuah batu besar. Allati shalla Rasulullah SAW imaman bil anbiya lailatul Isra wal Mi'raj, yang di situ Rasulullah SAW sebagai imam dari para nabi pada malam Isra Mi'raj. Al-Ashir yang ke-10, tariqul khalas huwa tariqul Islam wahdah. Metode penyelesaiannya adalah metode Islam satu-satunya saja. Laqad a'azzana Allah bil Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam. Wa ma talabna al-izzah bi ghairi adzallana Allah. Kalau kita mencari kemuliaan selain dari Islam, Allah akan merendahkan kita, menghinakan kita lagi. Wa la yaslu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaliha. Dan tidak akan baik umat ini kecuali dengan sesuatu yang sudah baik umat sebelumnya. Wa dzalika bi annahu kina bi anna ma'rakatana ma'al a'da hiya ma'rakah bainal haqq wal batil. Yaitu apa? Kita harus meyakini bahwasanya peperangan kita dengan musuh adalah peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Wala budda lil haqqi min quwwah tahmihi. Maka kebenaran itu harus ada kekuatan yang menjaganya. Quwwatul aqidah, kekuatan akidah, wa quwwatul wahda, dan kekuatan kesatuan, wa quwwatus silah, dan kekuatan pedang atau senjata. Wabillahi taufiq.